Edson Barboza bersiap untuk melawan Max Holloway dalam perebutan gelar BMF. Paulo Costa membingungkan Sean Strickland karena belum menandatangani kontrak pertarungan. Colby Covington disarankan mantan juara untuk menerima peringkatnya saat ini yang bukan lagi pesaing elit. Video pertarungan gulat Islam Makhachev yang dikalahkan oleh putra Frankie Edgar. Kecelakaan mobil merah di Vallisvili apakah akan membatalkan pertarungan gelarnya? Rafael dos Anjos kembali bertarung di oktagon namun untuk kelas welter. Khamzat Chimaev memamerkan satu pukulan yang langsung membuat lawan sparringnya KO. Ilia Topuria telah mengonfirmasi tanggal pertarungan dan lawan yang akan dihadapinya di tahun ini. Semuanya terangkum di dalam Oktagon 75. Oh yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Edson Barboza telah mempertaruhkan namanya untuk perebutan gelar BMF yang berikutnya di UFC. Pesaing lama ini menginginkan promosi untuk memberinya kesempatan pada Max Holloway yang baru-baru ini memenangkan sabuk BMF dengan cara ikonik bulan lalu di UFC 300. Barboza merasa telah berbuat lebih dari cukup untuk mendapatkan kesempatan itu. Jika ada satu orang yang pantas memperjuangkan gelar BMF, itu adalah aku. Siapa yang memiliki highlight KO yang lebih baik daripadaku? Bayangkan, aku suka Max Holloway, dia salah satu petarung favoritku. Aku suka melihatnya bertarung dan dia pria yang sangat baik, sangat kekeluargaan. Tapi bayangkan pertarungan melawan dia demi sabuk BMF. Kata Barboza seperti yang dikutip dari MMA Junkie. Holloway adalah juara BMF ketiga dalam sejarah singkat perebutan sabuk UFC. Awalnya diresmikan pada tahun 2019 dengan mega pertarungan antara Jorge Masvidal dan Nate Diaz. Masvidal memenangkan gelar tersebut dan sabuk tersebut sebelumnya menjadi gelar yang tidak aktif karena CEO UFC berjanji bahwa itu akan selesai. Namun pada bulan Juli lalu, sabuk tersebut dikembalikan dan KG mengklaimnya dengan mengalahkan Dustin Poirier yang pada akhirnya sabuk itu sampai ke Holloway setelah atlet Hawaii itu mencetak KO atas KG. Kurang lebih 2 minggu sebelum acara tanggal 1 Juni di Prudential Center di New York, New Jersey, mantan juara kelas menengah UFC Sean Strickland mengatakan dia mendengar lawannya Paulo Costa mungkin belum berkomitmen untuk pertarungan tersebut dengan belum menandatangani kontrak pertarungan mereka. Dia kemudian menargetkan Costa dengan beberapa serangan verbal dan kata-kata umpatan dalam upaya untuk membujuk buruh Cina agar mencantumkan namanya di garis putus-putus. Aku dengar dia belum menandatangani kontrak itu, aku akan memberitahumu apa. Aku tidak percaya. Aku tidak berpikir Anda akan bereaksi seperti seorang pengecut. Aku pikir Anda akan menjadi jantan. Sebaliknya, Anda bertindak seolah-olah Anda punya ovarium. Aku pergi ke Google, aku melakukan hal yang benar. Memberi Anda manfaat dari keraguan, aku membuka Google dan aku melihat sesuatu. Setelah kamu melawan Izzy, kamu menuruni bukit. Kau melanjutkannya sampai ke titik terdalam itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di otak kecilmu itu. Kata Sean Strickland seperti yang kembali dikutip dari MMA Junkie. Mantan juara 2 divisi UFC Daniel Cormier yakinkan Colby Covington perlu diingatkan bahwa dia tidak dalam posisi untuk menolak pertarungan atau mengajukan tuntutan apapun. Dalam video yang baru-baru ini diunggah ke saluran YouTube-nya, Cormier bereaksi terhadap penolakan Covington yang berulang kali atas seruan untuk melawan Ian Garry dan sebagai gantinya mencatat seruannya itu terhadap Belal Muhammad. Setelah menolak pandangan negatif Covington terhadap kredibilitas Belal Muhammad, DC mempertanyakan mengapa Charles tidak mau melawan Ian Garry. Jika alasannya adalah karena peringkat atlet Irlandia itu, Cormier berpendapat mantan pemegang gelar sementara itu memerlukan peringatan mengenai posisinya di divisi untuk saat ini alias jangan lagi merasa di atas.
Colby Covington mengatakan bahwa dia merasa Belal Muhammad sedang duduk di peringkatnya dan tidak pantas untuk memperebutkan gelar. Colby tidak bisa mengatakan atau mencoba menentukan siapa yang akan memperebutkan gelar saat ini karena dia kalah dari Leon Edwards dan cara dia bertarung. Sepertinya dia tidak mau melawan Ian Garry. Aku pikir dia mungkin harus mundur dan tidak banyak bicara sampai pertarungan berikutnya datang. Kata mantan juara tersebut menanggapi dari Colby yang merasa masih sebagai pesaing untuk peringkat penantang teratas Belal Muhammad. Islam Makhachev akan kembali bertarung di tahun ini pada awal Juni yang akan datang melawan Dustin Poirier. Namun apakah Makhachev sudah menemukan rekan latihan terbarunya? Legenda UFC Frankie Edgar telah merilis video di Instagram tentang putranya yang berlatih bersama juara kelas ringan tersebut sebelum pertarungan pertahanan gelar sang juara digelar. Video tersebut memperlihatkan putra Edgar mencoba bergulat dengan Makhachev dengan melakukan percobaan double leg berkali-kali. Meski Makhachev hanya terdiam diri dan mempermainkannya, ia juga tidak memberikan kemudahan bagi Makhachev. Pada akhirnya di beberapa detik terakhir, anak muda itu berhasil menjatuhkan Makhachev dan mengamankan kakinya. Wow, tampaknya hanya putra Frankie Edgar sebagai satu-satunya lawan yang mampu mengalahkan sang juara asal Dagestan itu. Penantang peringkat pertama kelas bantam ini berada di kursi belakang sebuah mobil, dan dia berbagi video dengan semua airbag terpasang. Usai turun dari mobil, Merab Dvalishvili memperlihatkan beberapa mobil lain yang terlibat kecelakaan yang tampaknya cukup serius. Aku berada di New York selama 1 hari, beberapa jam, dan aku mengalami kecelakaan besar. Aku berada di dalam Uber dan mobil kami ditabrak oleh beberapa mobil lain. Aku sedang duduk di sini, aku tertabrak. Syukurlah aku baik-baik saja. Katanya dari video unggahan tersebut seperti yang dilansir dari Low Kick MMA. Seperti yang Dvalishvili katakan, untungnya dia baik-baik saja. Karena kecelakaan itu terlihat cukup menakutkan karena mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun penantang kelas bantam tersebut dapat meninggalkan insiden tersebut dengan sehat. Karena sebagaimana yang diketahui, Dvalishvili berkemungkinan besar adalah penantang gelar berikutnya untuk Sean O'Malley. Meski Suga memanggil Ilia Topuria yang membuat Dvalishvili frustasi pada saat itu. Mantan juara kelas ringan yang tak terbantahkan Rafael dos Anjos telah menutup pintu bagi masa depannya di divisi ini, mendesak promosi untuk menghapusnya dari peringkat resmi kelas ringan karena ia berharap untuk mengamankan kembalinya bulan Juli ke oktagon dalam kembalinya ke batas kelas welter. Tekadnya ini dituangkannya melalui akun media X-nya dengan mengatakan, "Keluarkan aku dari peringkat kelas ringan untuk kalian yang di kelas ringan yang di luar sana yang memanggilku. Aku tidak berkompetisi di LW sekarang. Aku tidak perlu membuktikan apapun, aku berjalan sekitar 195 pada usia 39 tahun. Ada banyak pertarungan yang masuk akal bagiku di kelas 170. Aku ingin bertarung di bulan Juli at UFC agar aku kembali ke oktagon," tulisnya di akun media X-nya. Tanpa kemenangan yang diraihnya lagi sejak kemenangan kunciannya atas Bryan Barberena 2 tahun lalu di batas kelas welter, Dos Anjos yang meraih gelar dengan kemenangan dominan atas Anthony Pettis pada tahun 2015 telah meraih kemenangan atas Tarek Seferdin, Neil Magny, Robbie Lawler, dan Kevin Lee untuk bout dengan berat 170 pon. Sparring adalah pertarungan dengan cara yang tidak terlalu kuat dan tidak ada niat untuk menyakiti satu sama lain. Namun seniman bela diri campuran ini seringkali membuat garis kabur antara latihan dan pertarungan. Hal itu terlihat jelas dalam video klip yang baru saja dirilis. Tak lain adalah Khamzat Chimaev yang menjatuhkan Jalin Turner saat sesi sparring yang intens, seperti yang tergambar dalam cuplikan ini. Klip viral itu berdurasi 5 detik. Hal ini sudah tersebar di berbagai situs media sosial. Video tersebut memberikan gambaran sekilas tentang kemarahan dan bakat yang dimiliki Chimaev.
Chimaev dan Turner separing di ruangan yang remang-remang. Chimaev terus memukul sementara Turner tetap bertahan. Jalin Turner mendapat satu pukulan di perutnya dan petarung Czechnya ini yang membuatnya terjatuh hingga berlutut. Chimaev berdiri di dekatnya sesaat sebelum video berakhir. Video ini memperlihatkan Chimaev berlatih keras untuk Whittaker. Penampilannya di oktagon yang akan datang sangat bergantung padanya dengan melawan salah satu petarung kelas menengah paling terampil Robert Whittaker di UFC Arab Saudi. Ini terjadi setelah kemenangan Chimaev melawan Kamaru Usman. Demikian pula Whittaker yang baru saja menang atas Paulo Costa. Ini bukanlah pertempuran yang mudah bagi The Boss. Juara kelas bulu UFC Ilia Topuria mengklaim bahwa ia telah memiliki tanggal untuk debut promosinya di Spanyol, di mana El Matador akan mempertahankan gelar pertamanya. Sampai saat ini belum ada lawan yang dikonfirmasi secara resmi untuk temannya berdansa di oktagon. Tetapi rumornya adalah pertandingan ulang dengan Alex Volkanovski atau pemegang gelar BMF Max Holloway, atau mungkin saja bisa Brian Ortega. Keyakinannya ini dituangkan juara divisi kelas bulu tersebut melalui akun media sosialnya, dengan mengatakan jika promosi telah mengonfirmasi kepadanya untuk tanggal dan lawan yang akan dihadapinya di pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.